Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mengeksplorasi salah satu aplikasi yang mungkin berguna bagi teman-teman semua, terutama mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian SKD, CPNS maupun P3K pada tahun 2021 ini. Ini adalah salah satu situs resmi dari BKN yang memberi kemudahan untuk teman-teman berlatih melalui simulasi. Nah, ini saya mau praktekkan simulasinya. Nanti kita coba lihat berapa skor akhir yang bisa saya peroleh dari 3 materi SKD yang biasa diujikan, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes kepribadian. Oke, let's start. Soal pertama. Soal pertama, sebentar, salah. Nah, nih. Ketua Indise Vereniging, Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik titik-titik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Politik etis. B. Devidait Imra. C. Solidaritas. D. Swadaya. Dan E. Non-kooperasi. Saya memilih non-kooperasi ya, tidak tahu benar atau salah. Mari kita lanjutkan. Soal nomor 2. Sikap untuk menerima keputusan yang telah ditentukan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan pandangan pribadi atau kelompok, adalah sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, yaitu A. Sila ke-1 dan ke-3, B. Sila ke-3 dan ke-4, C. Sila ke-1 dan ke-4, D. Sila ke-2 dan ke-5, dan E. Sila ke-2 dan ke-4. Saya pilih B saja. Oke, sekarang soal nomor 3. Jika terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, yang menjadi pelaksana tugas adalah A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. B. Menko Perekonomian lagi, dan Menko Kesra secara bersama-sama. C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan, dan Menteri Pertanian secara bersama-sama. D. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Agama secara bersama-sama. Dan E. Mensesnek, Menteri Dalam Negeri, dan Sekretaris Kabinet secara bersama-sama. Saya pilih A aja lah yang kena. Kenapa saya pilih A? Karena mesti ada yang ngurus dalam negeri, ngurus luar negeri, dan ngurus pertahanan. Logika saya seperti itu. Kemudian nomor 4. Kitab Bharatayuddha diubah oleh Empu Sedah namun tidak dapat meneruskannya. Penyebab Empu Sedah tidak dapat meneruskan gubahan Kitab Bharatayuddha adalah, waduh ini susah nih. Penyebab Empu Sedah. Apa ya? Saya pilih aja ini aja. Empu Sedah meninggal dunia. Empu Sedah meninggal dunia. Oke. Nomor 5. Dalam suatu putusan hakim, ada putusan yang dapat diganti atau subsidiar dengan putusan lain adalah apa? Denda. Kita coba denda ya. Jadi denda subsidiar kurungan misalnya 2 bulan dan sebagainya. Soal nomor 6. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berdemokratis mungkin ini dan berbentuk federasi. Merupakan bunyi konstitusi RIS 1949 pasal 1 aja. 1 ayat 1 coba. Oke. Nomor 7. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial adalah, yang punya presiden siapa? Indonesia. Indonesia ya. Oke. 8. Mencetak uang dan menentukan nilai mata uang merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam menjalankan daerah otonom dalam bidang fiskal dan moneter. Oke. Ini kota dan kabupaten di Jakarta bersifat administratif. Kemudian bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Wah ini panjang nih, ada artikel panjang sekali. Saya langsung aja daripada pusing bacanya. Saya coba lihat pertanyaannya apa di bawah, nanti kita cari bareng-bareng di atas. Apa yang dilakukan
Habibie selanjutnya untuk industri penerbangan Indonesia. Selanjutnya berarti dia dulu pernah ya, berarti ya. Dia melakukan apa? Setelah mandek ini mungkin. Nih. Oh, di paragraf yang sebelum paragraf terakhir 2 ini. Desain ulang ada enggak? Mengembangkan kembali. Iya. Lanjut. Nomor 12. Kemampuan nenek moyang dalam menghormati roh nenek moyang menunjukkan kelebihan bangsa Indonesia dalam bidang religi. Dan ini. Nomor 13. Sejarah yang dimiliki oleh setiap manusia, baik positif maupun negatif, akibatnya selalu menjadi kenangan yang tak dapat terlupakan dalam perjalanan hidup manusia. Wah, ini kayak pujangga banget ini. Hal ini adalah bukti bahwa sejarah singkat disebut apa ya? Kenangan yang tidak terlupakan, memori. Nah, penuh memori. Nomor 14. Jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup, maka akan berakibat ada banyak hoax nih, mesti munculnya pemerintahan yang diktator, kemudian B, proses pembangunan tidak lancar, terjadi anarki di lingkungan masyarakat, lembaga perwakilan rakyat harus menyusun lebih banyak peraturan dan kelompok berkesempatan menguasai kelompok masyarakat lain. Saya akan memilih karena tidak cukup informasi maka akan ada anarki. Wah, artikel lagi seiring ini GPS nih, Global Positioning System, GIS, Global Information System. Saya coba lihat nanti. Judul yang tepat adalah legalitas, kayaknya enggak pas. Ini enggak pas. Saya kira C ini yang lebih umum ya. Jadi dia lebih umum menjangkau semua itu. Simpan. Nomor 16. Presiden dipilih langsung sehingga memiliki kekuasaan yang sama kuat dengan Perdana Menteri. Ini merupakan salah satu ciri pemerintahan presidensial. Kemudian nomor 17. Waduh, ini apa nih? Pada masa pemerintahan Jepang berkuasa di Nusantara, Indonesia terbagi dalam 3 wilayah kekuasaan, yaitu A. Jawa, Sumatera, Madura, B. Jawa, Sumatera, Kalimantan, C. Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur, D. Jawa, Sumatera, dan kepulauan lainnya, E. Madura, Jawa, dan kepulauan lainnya. Saya mungkin akan milih ini aja, lebih luas ya, mungkin saya tidak tahu benar apa salah, kita lanjut aja. Nomor 18. Berikut ini yang bukan fungsi hukum di Indonesia adalah alat kontrol sosial, iya. Alat mentahkan aturan tertib di masyarakat, iya. Melindungi kepentingan masyarakat manusia dalam masyarakat, iya. Untuk menyelesaikan pertikaian, iya. Menata kehidupan masyarakat dalam pergaulan, ini ya, ini norma nih biasanya nih. Norma sosial nih, masuk. Nomor 19. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipegang oleh Presiden atau Raja. Ini merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, karena ada Perdana Menterinya, ada parlemennya di situ. Oke, sip. Nomor 20. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bersihkan kabinet Dwi Kora. Ini tritura nih. Dari unsur-unsur PKI dan turunkan harga. Ini adalah tritura atau 3 tuntutan rakyat pada masa revolusi tahun 65. Oke, lanjut. Nomor 21. Berdasarkan wujud dan atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tak tertulis. Berikutnya adalah contoh hukum tertulis, kecuali hukum pidana jelas tertulis, hukum perdata tertulis, hukum adat ini, hukum dagang dan hukum tata usaha negara itu jelas tertulis. Kalau hukum adat belum tertulis. Kemudian nomor 22. Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus Senturi sebagai perwujudan dari hak anggota DPRD, yaitu kasus apa? Kasus Senturi apa? Kasus Senturi itu hak angket Senturi, hak untuk melakukan penyelidikan. Lanjut. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Waduh, ini susah nih. Kita ngawur aja ya guys. Nggak tahu ini apa. Aduh, ini nomor berapa nih? Kita pilih B aja. Kebijakan yang definitif adalah kebijakan yang merumuskan
pemilihan alternatif yang sesuai. B. Suatu kebijakan yang telah diberi batasan jelas. Perumusan kebijakan yang memperhitungkan dampak positif dan negatifnya. Usulan kebijakan yang telah mendapatkan pengesahan dari pihak berwenang. Ini definitif, ini biasanya terkait dengan kewenangan nih. Saya coba D ya. Oke. Hak milik secara komunal diakui Indonesia seperti tersirat dalam pasal hak milik komunal. Itu pasal berapa ya? Hak milik komunal itu nomor pasal 33. Bumi, air dan sebagainya itu hak milik komunal itu. Pasal 33 lanjut. Soal nomor 26. Perkembangan perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha dari Perhimpunan Indonesia itu siapa ya? PI. Kalau tidak salah ini Muhammad Hatta ini, PI itu. Oke. Sistem politik di Indonesia dewasa ini menganut sistem banyak partai, partainya banyak banget. 28. Salah satu contoh dari jenis pendidikan yaitu pendidikan informal. Jadi jenis pendidikan itu kalau tidak salah ada 3, yaitu pendidikan informal, kemudian pendidikan formal, yang satunya pendidikan non formal. Oke, lanjut ke 29. Suatu proses ketika informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem politik disebut informasi politik yang relevan diteruskan. Ini kalau informasi politik diteruskan ini berarti ini terkait dengan sosialisasi politik. Menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan pertama, dalam memberi gerasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kita coba selesaikan ya. Kita dapat skor berapa di tes wawasan kebangsaan yang berjumlah 30 soal. Masing-masing soal itu nilainya 5 poin ya guys. Jadi kalau tidak dijawab 0, kalau dijawab salah juga 0. Jadi ini angka maksimalnya adalah 150. Coba saya lihat saya dapat nilai berapa dari 30 soal itu. Iya. Dapat 110 guys kita guys. Dapat 110, berarti saya ada salah berapa itu? 8 dari 30, benar 22. Lumayan guys. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.